Perkenalkan, nama saya Marianus Abun. Saya kuliah di salah satu kampus, yaitu kampus Universitas Kanjuruhan Malang, yang biasa singkat dengan Unikama. Saya jurusan peternakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sedikit terkait perawatan atau cara beternak ulat sutra. Seperti yang kita ketahui, ulat sutra merupakan salah satu jenis ulat yang dari sisi ekonominya mempunyai nilai yang cukup tinggi, sebab ulat ini merupakan ulat satu-satunya penghasil serat atau benang sutra. Adapun proses pemeliharaan ternak ulat sutra tidak jauh berbeda dengan proses perawatan atau pemeliharaan pada ternak umumnya. Dalam beternak ulat sutra ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Contohnya yang pertama itu persiapan kandang. Jadi kandang ini salah satu faktor yang utama dalam proses pemeliharaan ternak ulat sutra. Adapun poin penting yang perlu yang menjadi perhatian khusus dalam persiapan kandang, yaitu salah satunya tempat atau lokasi. Yang kedua itu pemeliharaannya, kemudian persiapan bibit dari ulat sutra tersebut, kemudian persiapan pakan, kemudian adapun jenis atau tipe kandang pada umumnya yang banyak dibuat atau yang sudah ada di setiap peternak ulat sutra. Yang pertama itu tipe seperti rak yang panjang, dan harus membedakan dan kita juga harus bisa membedakan kandang ulat sutra muda dengan dewasa. Ini bertujuan untuk memudahkan kita dalam mengontrol ataupun proses perawatannya atau pemberian pakannya gitu. Kemudian memasang, jangan lupa memasang ventilasi yang baik agar suhu atau kelembapan dalam kandang terjaga dengan baik. Kemudian sebelum ulat sutra dimasukkan ke dalam kandang, pastikan ruangan atau kandang sudah disterilkan terlebih dahulu. Gunanya untuk menghindarkan terjangkit penyakit kepada ulat sutra tersebut. Yang kedua, pakan ulat sutra. Diketahui pakan dasar ulat sutra yaitu dedaunan. Adapun jenis pakan atau jenis dedaunan yang menjadi salah satu favorit pakan dari ulat sutra tersebut, yaitu daun murbei. Jadi daun murbei ini salah satu pakan dari ulat sutra yang menjadi salah satu pakan favoritnya, dan pakan murbei ini tercatat mengandung beberapa salah satu gizinya itu mengandung glukosida. Glukosida ini guna untuk merangsang perkembangan pada tubuh ulat tersebut.
agar dapat menghasilkan benang sutra yang berkualitas atau banyak. Nah, kemudian jika ulat sutra mengkonsumsi daun murbei akan menghasilkan benang sutra dengan berkualitas sangat bagus. Budidaya ulat sutra sangat tergantung pada pakan. Itu artinya pakan itu salah satu faktor untuk menghasilkan produksi yang terbaik dan menghasilkan benang sutra yang berkualitas. Kemudian proses pemeliharaannya, perbedaan umur produksi ulat sutra antara ulat sutra besar atau kecil, di sini juga dengan sendirinya dari para peternak ulat sutra ini, dari segi persiapan yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan jelas berbeda. Contohnya dari segi kandang atau pemeliharaan dan lain-lain, dan proses perawatannya. Adapun proses pemeliharaan dari ulat sutra tersebut, itu lama tiap instar tidak sama. Pada umumnya masa yang pendek adalah instar 2 dan 1 dan 3, dengan masa istilah lebih kurang 1 hari. Kemudian itu terjadinya pergantian kulit pada fase pemeliharaan ulat sutra. Ini pada umumnya 12 hari. Jadi pada hari ke-12 ulat sutra ini terjadi pergantian kulit. Kemudian berikutnya pemeliharaan ulat kecil. Jadi seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi ada banyak proses atau ada banyak produksi dari ulat sutra ini. Jadi kita itu harus bisa membedakan atau mengkondisikan ulat sutra kecil dengan yang besar atau kecil dengan yang dewasa, agar kita memudahkan dalam proses perawatannya. Jadi ulat yang baru keluar dari telur kelihatannya itu kecil kehitaman dan masih ditutup rambut. Kemudian pada fase ini untuk ulat sudah bisa diberi makan, tetapi pemberian pakannya itu dalam irisan daun yang kecil yang sesuai dengan ukuran dari ulat tersebut. Dan kemudian pakan yang diberikan tadi itu daun mulberry yang sangat mudah agar dapat memudahkan ulat sutra mengkonsumsinya. Berikutnya pemeliharaan ulat besar. Ulat besar bertumbuh besar dan kebutuhan pakannya pun semakin banyak. Jadi semakin dewasanya atau semakin berumurnya ulat sutra ataupun pada ternak-ternak yang lain, ketika dia berumur sampai 1 bulan atau berapa bulan, jadi dampaknya juga tingkatan konsumsi pakannya dia pun akan bertambah. Kemudian itu proses pengokonan. Proses pengokonan itu proses di mana ulat sutra mulai akan dipanen untuk mengambil serat sutranya. Periode ini periode hidup mulai dari telur menetas sampai proses pengokonan, kurang lebih itu lamanya 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. Setelah air instar
ulat mulai mengeluarkan serat sutra yang dihasilkan oleh kelenjar sutra yang biasa disebut dengan silk gland yang berada di mulut larva.